sahabat Didik yang saya kasihi. Hari ini saya mau ngobrol satu topik terkait dengan pentingnya peran ilmuwan sosial untuk membantu pemerintah dalam menerjemahkan kebijakan-kebijakan ke masyarakat akar rumput. Karena saya melihat bahwa sosialisasi baik dari pemerintah pusat sampai ke masyarakat itu sudah dilakukan, ya, sudah dilakukan. Tapi kenapa masih ditemukan di lapangan bahwa ada masyarakat yang menolak kebijakan-kebijakan itu, yang tidak mengikuti prokes itu? Yang terjadi adalah benturan antara masyarakat dengan tenaga medis misalnya, masyarakat dengan Pol PP misalnya, itu masih terjadi. Jadi menurut saya perlu ada satu jembatan, baik untuk menjelaskan konteks masyarakat ataupun memberi pemahaman kepada tenaga medis dan pemerintah terkait dengan konteks masyarakat seperti ini. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dan kita tidak bisa menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak itu. Hal pertama yang ingin saya jelaskan terkait dengan isolasi mandiri. Kenapa masyarakat ada yang menolak isolasi mandiri? Dalam analisis saya, isolasi mandiri itu masih dilihat dalam konotasi yang negatif. Isolasi mandiri itu konotasinya masih negatif. Ini bagi sekelompok orang yang menolak itu. Ini analisis saya. Karena dalam alam bawah sadar kultural masyarakat, itu orang yang diisolasikan itu adalah orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan dalam hidup bersama. Entah itu nama isolasi atau ekskomunikasi. Tetapi karena dia melanggar satu kebijakan bersama dalam masyarakat, maka dia diisolasikan, ya, dalam batas waktu yang ditentukan oleh mereka yang pemegang keputusan itu. Jadi isolasi dalam hal ini dia memiliki konotasi negatif pada level alam bawah sadar kultural. Level alam bawah sadar kultural, isolasi itu dianggap negatif. Nah, bagaimana persoalan mengatasinya? Saya justru melihat kadang-kadang itu alam bawah sadar kultural mendapat legitimasi by sistem. Sebagai contoh, ada perusahaan-perusahaan swasta yang memotong gaji karyawan yang melakukan isolasi mandiri. Jadi gaji karyawan dipotong karena karyawan itu melakukan isolasi mandiri. Ini ibaratnya orang yang sudah jatuh tertimpa tangga pulang, ya, sudah jatuh tertimpa tangga pulang. Orang yang dipotong gajinya itu biasanya orang melakukan pelanggaran. Oke? Jadi karena dia melakukan pelanggaran, maka gajinya dipotong. Dia mendapat sanksi atas tindakan. Nah, hal yang sama diterapkan pada orang yang melakukan isolasi mandiri. Ini kan sebetulnya melegitimasi apa yang terjadi dalam alam bawah sadar kultural. Ini kebijakan ini. Ya. Kebijakan ini menurut saya dia melegitimasi apa yang terjadi dalam alam bawah sadar kultural. Ya, soal isolasi mandiri. Yang kedua, kadang-kadang masyarakat itu masih membangun tembok pembatas. Ya. Ketika ada tetangganya yang harus melakukan isolasi mandiri, bukannya bersolidar, tetapi malah membangun tembok. Jadi melihat kelompok itu sebagai kelompok yang menyebarkan virus. Isolasi mandiri itu menurut saya sama sekali tidak boleh memutuskan hubungan sosial kita. Maka relasi sosial itu mesti tetap dijaga dengan memberikan simpati, berempati, bahkan bersolidar. Tentu dengan memperhatikan prokes. Ya. Jadi dua level itu menurut saya. Jadi kalau kita ingin supaya masyarakat itu melakukan isolasi mandiri, maka dua hal itu harus diperhatikan. Pertama, sistem yang melegitimasi bahwa isolasi mandiri adalah hukuman itu mesti dibongkar. Entah kebijakan seperti apa di perusahaan swasta, tapi saya kira itu perlu dipikirkan kembali. Juga masyarakat, bagaimana supaya kita menjadikan komunitas itu menjadi healing community, komunitas yang menyembuhkan, ya, bukan menambah sakit orang, tapi komunitas yang menyembuhkan. Ada orang yang memutuskan untuk tidak melakukan isolasi mandiri karena dia harus keluar, dia mesti bekerja, mendapatkan uang, ya, mendapatkan makan untuk hari ini. Saya senang bahwa pemerintah akhirnya melihat bahwa oke, kita mesti kasih subsidi pada kelompok masyarakat ini. Menurut saya itu satu kebijakan yang arif dari pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Jadi orang tetap melakukan isolasi mandiri dan kebutuhan tetap terpenuhi. Isolasi mandiri itu perlu dilihat sebagai satu kearifan lokal masyarakat. Dia bukanlah sanksi atau
hukuman atas tindakan seorang, tapi dia menjadi satu kearifan lokal masyarakat yang baru. Untuk itu kita perlu menciptakan satu sistem yang kondusif, yang mana orang yang melakukan isolasi mandiri itu merasa tenang dan damai. Pertama, karena gaji yang tidak dipotong misalnya, atau karena masyarakat di sekitarnya mendukung dia. Nah, ini yang bisa membantu mengubah cara pandang terkait dengan isolasi mandiri. Terima kasih.